Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas limpahan nikmatnya yang diantaranya nikmat Islam, ihsan, iman, dan begitu banyak nikmat lainnya yang sampai-sampai kita tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun ranting-ranting pohon dijadikan penanya, lautan dijadikan tintanya, dan hamparan bumi dijadikan lembaran-lembarannya, maka apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, yaitu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kematian adalah fase terakhir kehidupan kita akan berakhir di dunia ini. Mungkin beberapa di antara kita jika mendengar kata-kata kematian mungkin takut yang namanya akan kematian, entah itu amalannya belum cukup ataupun dia itu masih cinta akan dunia. Padahal dunia ini tidak kekal dan tidak selamanya. Dan jangan sampai kita cinta akan dunia. Dan yang namanya cinta akan dunia ini merupakan sebuah penyakit. Dan nama penyakit ini adalah penyakit wahan, yang dimana cinta akan dunia namun takut yang namanya kematian. Padahal nih, kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan ini cuman diciptakan di dunia ini khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita pasti yang namanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Al-Imran ayat 185. Nah, kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan itu, yang memiliki akal, nyawa, itu pasti yang namanya merasakan kematian. Dan yang namanya kematian ini tidak dapat dipungkiri lagi adanya. Mungkin nih, beberapa di antara kita, entah itu dari teman, sahabat, anak, orang tua, maupun lainnya, itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita dapat melihat kalau ya memang sebenarnya kematian itu pasti yang namanya terjadi pada kita semua. Dan juga yang namanya kematian ini tidak memandang tempat dan tidak dapat pula kita untuk bersembunyi yang namanya dari kematian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Aina ma takunu yudrilkumul maut." Dimanapun kamu berada, kematian pasti menghampirimu. An-Nisa ayat 78. Nah, jadi kita itu tidak dapat yang namanya menghindari kematian. Entah itu kita bersembunyi di luar angkasa, lari ke luar angkasa nih, itu kematian tetap menghampiri. Atau kita bersembunyi dalam tembok yang kokoh, kematian juga menghampiri. Jadi dimanapun kita berada, kematian itu akan menghampiri kita. Jadi anggapannya kematian itu seperti sebuah bayangan nih. Jadi dimanapun kita berada, kematian itu akan di situ. Nah, seperti itu juga bayangan. Jadi dimanapun kita berada, bayangan itu selalu ada bersama kita. Dan bahkan terkadang kita itu tidak sadar bayangan kita itu ada. Nah, seperti itu juga kematian. Kadang kita tuh lupa yang namanya akan kematian. Karena itu, jangan sampai kita yang namanya melupakan kematian, padahal kita itu pasti yang namanya merasakan kematian. Dan jangan pernah nih juga kita berpikir, oh, aku masih muda, paling aku matinya ntar pas tua. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Karena sebenarnya Allah itu telah menentukan masing-masing dari kematian kita. Jadi jangan pernah kita tuh berpikir nih, kematian itu memandang dari wajah, tua, muda, harta, tahta, jabatan. Enggak. Melainkan memang yang sebenarnya namanya kematian itu telah Allah tetapkan pada kita masing-masing. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, nahnu qadarna bainakumul maut. Kami telah menentukan masing-masing kematian dari kamu. Al-Baqiyah ayat 60.
Nah, jadi jangan pernah kita tuh berpikir, oh kematian, paling terlah aku pas tua aja, apa namanya, tobatnya, aku matinya tua, enggak. Jadi kematian itu bisa jadi pas kita muda, dan bahkan banyak, entah itu dari anak-anak, muda, itu juga yang namanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita berpikir seperti itu. Dan juga kematian ini tidak ada yang menjamin, teman-temanku sekalian. Menjamin kita nih misalnya, menjamin kita untuk mati selalu dalam keadaan Islam. Enggak ada yang menjamin. Karena ini ada sebuah kisah yang menarik sekali teman-teman. Mungkin beberapa di antara kita sudah ada yang mendengar kisah-kisah ini. Jadi nih, pada waktu ini ada seorang laki-laki yang merupakan seorang muazin dan juga seorang hafiz Quran. Dan kalau bisa dikatakan kalau hafiz Qurannya ini dia benar-benar hafal gitu. Jadi pada waktu itu dia itu ingin mengumandangkan azan. Nah, saat ia menaiki ke atas menara, nah pada saat di atas menara itu ia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Sampai akhirnya nih dia terpesona. Wow. Lalu ia pun tanpa berpikir panjang langsung menghampiri wanita tersebut. Sedangkan azan ia tinggalkan, tidak jadi azan gitu. Lalu ia menghampiri wanita tersebut dan berkata, sungguhnya aku mencintaimu dan aku ingin menikahimu. Ucap sang laki-laki itu. Namun, apa kata perempuan ini? Kita tidak dapat menikah dikarenakan kita berbeda agama. Jadi mereka ini berbeda agama, jadi mereka tidak dapat menikah. Namun, apa yang dikatakan laki-laki ini? Dia berkata, aku akan meninggalkan agamaku untuk menikahimu. Nah, jangan sampai kita seperti ini teman-teman sekalian. Ini berbahaya sekali. Rela meninggalkan agama hanya demi seorang wanita. Lalu ketika mereka itu telah menikah. Lalu laki-laki ini ingin menggauli istrinya. Namun pada waktu itu istrinya sedang berada di atas loteng. Lalu laki-laki ini pun menaiki sebuah tangga. Namun tak disangka, di situ Allah telah menetapkan kematiannya dan akhirnya dia pun terjatuh. Dan di situ dia mati yang namanya dalam keadaan murtad. Dan jangan sampai ini kita teman-temanku sekalian mati dalam keadaan seperti ini. Karena ini apa namanya? Percuma gitu kan ibadah yang dia kerjakan, udah seorang muazin, seorang hafiz Quran, itu percuma. Semua amalannya tuh udah bersih gitu, nggak ada lagi. Udah kayak abu ketiup angin gitu, udah nggak ada. Jadi jangan sampai kita seperti ini teman-teman. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah itu selalu memberikan hidayahnya kepada kita. Karena memang nggak ada yang menjamin. Dan seperti pada cerita tadi, yang bahkan seorang muazin, terus seorang hafiz Quran aja bisa mati dalam keadaan murtad. Nah, apalagi kita yang hampir nih setiap harinya selalu berbuat dosa, entah itu dari dosa mata, dari dosa mulut, maupun lainnya pendengaran. Itu bahkan yang senantiasa melakukan dosa aja, apalagi maka dari itu kita tuh selalu nih meminta doa kepada Allah, selalu minta hidayah, selalu agar yang namanya hati kita ini ditetapkan. Karena memang namanya kematian ini kita nggak tahu kapan kita mati. Bisa jadi kita mati 1 menit lagi nih di antara kita, itu pun berapa jam lagi, itu pun besok hari, 2 minggu lagi, berapa bulan, atau tahun depan, atau depan pun, itu kita nggak ada yang tahu. Itu hanyalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tuh memang gak ada yang tahu. Jadi maka dari itu marilah kita itu selalu nih mengisi segala kegiatan kita itu dengan ibadah. Niatkan segala amalan kita itu dengan ibadah. Jangan sampai kita mati itu dalam keadaan yang sia-sia. Karena banyak sekali yang pada saat orang-orang itu pada saat sakaratul mautnya sangat susah sekali untuk mengucapkan yang namanya la ilaha illallah. Karena apa? Karena dulunya tuh dia tuh sering berbuat maksiat. Nah, jangan sampai kita mumpung yang diberikannya nih, mungkin beberapa di antara kita diberikan nih namanya yang kesehatan, masih muda, mumpung kita diberi yang seperti ini oleh Allah, marilah kita selalu mempergunakannya dengan baik, yaitu untuk dengan beramal, beribadah kepada Allah maupun lainnya. Kita niatkan segalanya kepada Allah agar kita itu memperoleh pahala. Jangan sampai kita hanya melakukan hal-hal yang sia-sia, bermaksiat, ataupun menghabiskan waktu-waktu yang sia-sia. Jangan sampai kita seperti itu teman-teman sekalian. Terutama nih, kita sekarang berada yang namanya di bulan Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan. Yang dimana setiap amalan ibadah kita itu
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu mengumpulkan bekal-bekal kita untuk di akhirat kelak. Agar kita itu bertemu dengan Maha yang pencipta. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah itu dengan keadaan maksiat. Jangan sampai gitu teman-temanku sekalian. Marilah kita isi segala amalan-amalan ibadah kita. Jangan sampai kita yang yang Allah berikan kepada kita nih, seperti nikmat sehat, mendengar, melihat ataupun lainnya, jangan sampai kita sia-siakan. Marilah kita isi segala kegiatan kita itu dengan ibadah. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kita gak ada yang menjamin nih, kita bisa mati besok. Entah itu kapan itu kan. Maka dari itu kita tuh selalu mengisi lah namanya segala kegiatan kita itu. Jangan sampai membuang sia-sia amalan-amalan ataupun kegiatan-kegiatan kita itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu marilah kita selalu mengisi segala kegiatan amalan kita itu dengan ibadah. Mungkin sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.